3. La 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 la, aku pengen kaya. La 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 la, aku pengen kaya. Gimana cara? Yuk lihat aja. La 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 la, pengen kaya. Lu Oke. ngapain sih? Belum. Nah, katanya nih di toko kripto itu kita bisa dapat untung nggak cuman dari trading aja. Tapi gue belum tahu nih. Ada namanya TKO Lock. Hah? Apaan tuh? Nah, TKO Lock kata orang itu dia kayak deposito, cuman nih kayaknya lagi habis nih. Kayak Terus? deposito. Deposito kripto. Iya, tapi Wow. terus ini kan lagi habis, tapi Iya. tenang dulu nih, tenang aja katanya toko kripto kerjasama juga bisa farming sama staking, tapi gua nggak tahu dia kerjasama sama Moonfarm. Kita coba ya. Kita coba. Yang penting gue pengen kaya. Ini bisa kaya. Nah, Dari sini. tentu gila nih, lihat aja nih Ted ya. Bunganya tuh 10%, 11%. Apalagi kalau kita pencet-pencet. Anjrit. Kan Yoi. bank aja cuma 4% ya deposito. Tapi ya, gue masih bingung nih. Tapi nggak Gimana mungkin, nih gue nggak cara- percaya ini mungkin nggak bakal bisa kaya. Mendingan kita sekarang panggil aja langsung orang yang ahli. Siapa tuh? Kita panggil Bang Bang Afid. Main yuk. Bang Afid. Bang Afid. Nah guys, gue nggak percaya Bang Afid, masa bilang katanya pakai ini kita bisa kaya. Kita bisa kaya kan Bang, dari sini Bang. Dari ada fair farming, terus ada dari TKO juga. Tapi gimana sih Bang caranya? Itu gimana sih Bang Afid? Oh, nah sebelum mau tahu caranya ya, kita harus tahu konsepnya dulu nih. Oke. Jadi di sini ada namanya TKO Lock ya. TKO Lock itu jadi ibaratnya kayak staking. Kalau bahasa awamnya mungkin sama dengan deposito lah ya. Ya, di sistem keuangan konvensional gitu, atau mungkin di perbankan ya. Jadi yang bersama dengan deposito di mana kita menaruh token TKO itu dengan periode waktu tertentu untuk mendapatkan reward yang sudah ditetapkan sama toko kripto gitu. Misalkan nih kita ngelok 7 hari, dengan kita ngelok beberapa TKO, nanti kita dapat reward bentuknya TKO juga gitu. Jadi yang bersama kayak deposito gitu. Diam aja gitu. Diam aja nggak ada apa-apain. Diam aja. Iya, Bisa- betul. Bisa kaya dong dengan diam-diam aja. Wah, Jadi daripada nih kan, biasanya kan kalau orang investasi itu kan mengharapkan keuntungan jangka panjang ya, mungkin Iya. setahun atau bahkan 5 tahun gitu kan. Daripada token TKO kita nganggur ya, cuma didiemin doang, ya better di lock. Dengan di lock kita bisa menggandakan token TKO yang kita punya. gandain uang. Ini gandain kripto. Wow. Bukan yang gatot-gatot gitu dong. Yang dari belakang terus dia keluar. Wah, nggak mungkin dong. Oh. Karena kan sistemnya blockchain. Oh gitu. Oke. Jadi biasanya kan banyak tuh orang-orang dapat SMS mau menggandakan uang, silakan hubungi bla bla dukun siapa gitu kan. Itu jangan dipercaya. Mendingan kita lock TKO aja gitu. Ted, gimana Ted cara misalnya buat misalnya locking gimana nih? Kok tadi gue lupa asal pencet bisa begitu. Oh, iya. Syarat-syaratnya tuh gimana aja sih cara-caranya? Kata orang sih gampang ya. Cuman kan karena lu kerja di toko kripto nih, gimana nih? Caranya. Iya, Caranya gampang banget, Yang TKO mah gue udah pegang nih. Cuman tadi pas mau beli kok ya belum nih. Apa Oh. mesti gimana nih? ininya sold out. Iya, apa kita harus login dulu? Terus kalau misalnya Oh. udah login dan punya token itu gimana sih caranya? Ya yang pasti registrasi dulu dong di sini, registrasi dulu di toko kripto. Kalau udah punya, beli TKO. Kalau Oke. udah beli TKO, kita masuk nih ke menu di bagian ini, sedang berlangsung, terus kita beli TKO lock. Ini dia. Ya tapi lagi habis ada nih sekarang. tempo-temponya. Ini banyak yang ini nih, banyak yang minat artinya kalau kayak gini. Nah, kita harus tunggu kuota sampai kuotanya tersedia lagi. Oh, sampai Gitu. kapan tuh berarti buat nunggu update-nya? Apa tunggu aja atau gimana tuh? Iya, kita tunggu aja update-nya di sosial media atau cek secara berkala di aplikasi dan website Wah, toko berarti- kripto. Pasti mungkin ada lagi dong. Pasti dong, jelas. Iya, Yoi. pasti. Nah, tapi kalau misalnya di TKO lagi habis nih Bang Apit, kita tadi kan juga dikasih tahu sama Paulus bisa Iya. Jadi gini, Mm-mm. opsinya kalau misalkan memang di sini habis itu memang ada beberapa opsi ya.
Nah ini perlu diketahui dulu ya, kalau misalkan di toko kripto TKO Lock itu menggunakan sistem pro-rate. Dimana di sini ada keterangannya, ini jelas banget, dapatkan 0,04 TKO per hari untuk setiap 100 TKO yang di lock. Artinya dengan kita locking 100 TKO, kita akan mendapatkan 0,04 TKO per harinya. Dan kalau misalkan kita lihat ada lock 30, lock 60 ya. Semakin gede locknya, itu otomatis rewardnya pun semakin gede. Di situ dapatkan 0,06 TKO per hari untuk setiap 100 TKO yang di lock. Jadi kalau misalkan kita ngelock 200 TKO, berarti kita dapatnya adalah 0,12 TKO per harinya, dan seterusnya. Itu sistemnya pro rate ya. Nah kalau misalkan memang di sini udah sold out atau udah kehabisan untuk kuotanya, sebenarnya ada satu lagi nih, ada namanya Moon Farm Finance ya. Oh iya, Moon Farm kemarin denger Finance tuh, makanya tadi gue cek-cek cuman masih bingung. Oh ini yang tadi bikin lo kaya itu lo bilang juga. Dong. Oh. Jadi ada 2 cara kata orang tuh di internet, cuman gue belum ngerti nih caranya. Tadi sih udah buka nih. Nah tadi awalnya halamannya gimana, gini nih. Terus lu pilih apa tuh? Download Finance, terus gue pencet start earning. Cuman kan banyak banget ya, dan kebetulan yang gue pegang cuma TKO doang TKO. nih. Ini tuh apa-apa aja sih? Kata orang sih dengar-dengar nih pakainya yang yield farming. Terus kan ya udah gue cari aja TKO. Karena kan gue cuma punya TKO ya. Nah tapi ini gimana nih bacanya? Ada yang APR, ada yang APY, TVL, kok nggak kayak yang tadi ya? Kalau yang tadi kan kalau yang lock itu katanya Bang Apit ada yang pro rate. Kalau ini nggak ada tulisan dapatkan berapanya itu per hari ya? gitu ya. Terus juga di sini namanya farming bukan lock. Bang iya Apit. beda ya. Iya. Nah ini jadi ini maksudnya perlu diperhatikan juga ya, bahwa memang ada perbedaan antara farming dan juga staking. Jadi dari artinya sendiri, kalau misalkan yield farming itu kayak sebenarnya di sini adalah kita menyediakan likuiditas untuk orang lain untuk bisa mencairkan, bentuknya adalah TKO. Misalkan si orang tersebut ya itu pengen mencairkan dari TKO ke BUSD atau bahkan ke USDT atau ke TUSD gitu kan. Itu kan otomatis harus ada liquidity yang tersedia untuk bisa mendapatkan fiat tersebut gitu kan. Nah, sementara kalau misalkan ini kan sistemnya decentralized, nggak ada institusi atau hierarki perusahaan yang masuk untuk menjadi likuiditas ya. Nah, kita bisa berperan untuk menjadi likuiditas di Moon Farm tersebut gitu. Ini adalah yield farming. Tapi kalau misalkan staking tadi itu kan gunanya adalah untuk memverifikasi transaksi di jaringan blockchain BSC atau Binance Smart Chain agar token TKO yang dikirimkan itu bisa berhasil terkirim ke si penerima gitu kan. Jadi ada 2 perbedaan ya. Yang pertama itu adalah untuk memverifikasi transaksi untuk staking, dan di sini adalah menyediakan likuiditas untuk orang lain. Gitu. Dan perhitungannya pun berbeda kalau misalkan di Moon Farm Finance ya. Jadi ada APR dan juga APY. Nah, ini nih ya. betul. Jadi di sini kita bahas tentang APR dulu ya. APR adalah annual percentage rate ya. Dimana ini adalah bunga tahunan, bunga pokok tahunan ya. Jadi bunga pokok tahunan kalau misalkan memang dikasih 10,44% dalam 1 tahun, ya udah dapatnya cuma segitu doang gitu. Sementara kalau misalkan APY itu adalah annual percentage yield ya, dimana ini adalah kayak compounding dari investasi yang kita lakukan di TKO atau farming yang kita lakukan di TKO kayak gitu. Jadi ada bunga tambahan nih karena digulung ya. Karena digulung compound ya, compound digulung ya. Betul, dari compound ini based on APR ya. Dari APR ini akan digulung sehingga mendapatkan APY kayak gitu. Dan kalau misalkan TVL itu adalah total value lock, artinya ada sekitar 317.000 US dollar yang sudah di lock di Moon Farm ini ya. Itu estimasinya benar. Dan kalau kita lihat totalnya di sini adalah 451.511 TKO yang udah di lock atau di farming di sini. Gitu ternyata. Nah, tapi maksudku gini, ada tadi disebut provider liquidity. Nah, itu tuh maksudnya apa sih? Liquidity provider. Iya. Itu maksudnya apa sih, Bang Apit? Nah, liquidity provider itu sebenarnya penyedia likuiditas. Sesuai namanya ya, liquidity provider, penyedia likuiditas. Nah, jadi balik lagi yang tadi gue ngomongin ya, dimana di decentralized finance ini atau DeFi itu nggak ada hierarki perusahaan atau institusional
yang memberikan likuiditas. Jadi kita sebagai perorangan itu kita bisa menyediakan likuiditas untuk orang lain yang ingin mengkonvert TKO-nya itu ke bentuk BNB atau bahkan ke BUSD atau BUS ya, atau USDT gitu. Jadi kita bisa berperan menjadi liquidity provider. Oh, tadi aku juga lihat ini nih, ada nih yang kayak gini nih. Apakah ini maksudnya juga ya? Ada. Nah, kalau itu liquidity pool ya. Oh, ini beda lagi ya. Iya, jadi kita men-staking token tertentu untuk mendapatkan token tertentu. Oh, begitu. Oke, terus tadi kan pengen kaya nih. Ada nggak sih resikonya kalau yang kayak gini-gini? Kan kalau staking itu kayaknya cuma di hold. Kayaknya hampir nggak ada resikonya. Ada bedanya nggak sih? Nah, jelas ya ada perbedaannya ya. Jadi yang perbedaan yang mendasar itu kalau misalkan di farming ya, itu ada yang namanya impermanent loss atau loss yang belum direalisasikan. Dimana kalau misalkan kita masukin TKO, misalkan dengan pairingnya BNB gitu ya kan, kemudian dari kedua token tersebut itu ada perbedaan harga, ada selisih harga. Misalkan TKO yang kita masukkan harga saat ini adalah $1, kemudian BNB adalah di $400 misalkan. Kemudian di masa depan nih, entah seminggu kemudian TKO itu naik jadi $2 misalkan, kemudian BNB-nya turun jadi $350 misalkan. Nah, dari situ kita akan kena yang namanya impermanent loss atau loss yang belum direalisasikan karena harga sewaktu kita dimasukkan TKO dan juga BNB itu berbeda dengan harga aktual saat ini atau seminggu kemudian lah ya, kayak gitu. Jadi di situ ada perbedaan yang dimana kita mendapatkan yang namanya impermanent loss. Gitu. Oh, jadi kayak semacam timbangan ya, kalau misalnya TKO-nya lagi naik, terus kita pakai BUSD, BUSD-nya turun gitu ya jadinya. Misalnya turun, jadi bakal diseimbangkan gitu ya kira-kira. Diseimbangkan terus gitu. Dan itu dari penyeimbangan itu kan otomatis akan ada berkurang beberapa persen dari total yang kita punya gitu kan. Tapi kalau misalnya dia bakal berkurang gitu, nah terus jadinya kalau diseimbangkan terus kan untungnya dari mana dong kalau gitu? Jelas dong. Kalau misalkan ya dari TKO dan BNB yang tadi kita pairing itu ada minus misalkan ya 2% dalam 1 tahun misalkan. Itu kan kita dapat APY-nya 11%. Artinya ada selisih di situ dong, ada spread, ada selisih. Dimana 11 kurang 2 sama dengan 9%. Berarti dalam 1 tahun kita masih dapat keuntungan 9%. Dikurangi dengan impermanent loss yang tadi kita hitung ya di awal kayak gitu. Nah, dengar-dengar ini kan ada APR, APY. Terus kan kalau tadi kita bahas lagi kalau yang lock TKO itu dia kayak deposito. Nah, ini kalau boleh tahu APR APY ini nanti udah 11% itu nanti ada dibagi lagi nggak per harinya? Karena kan kalau kayak di bank itu kalau konvensional di tulisannya memang ada yang beberapa ada yang bilang 3%, tapi 3% per tahun. Tapi karena ada perhitungannya dibagi. Apakah nanti di sini kalau di farming ini ada dibagi lagi nggak sih, karena dia ada tulisan APY dibagi 365 hari lagi? Jelas dong. Oh, jelas dong. Ada lagi. Namanya APY kan annual itu berarti tahunan, annual percentage yield. Ibaratnya kalau di bahasa Indonesia secara rifa bunga tahunan lah ya. Bunga tahunan. Bunga tahunan. Jadi ibaratnya 11% ya tetap dibagi 365 hari. Dan ketemulah nominal hariannya itu sekitar 0, sekian persen ya. Itu yang kita dapatkan untuk bunga harian yang kita diberikan sebagai reward lah ya. Gitu. Wah, terus aku jadi bisa kaya nih sekarang. Tapi pengen tahu deh, ini nanti ke depannya apakah dia akan flat, akan terus menerus 10%, apa nanti dia bisa berubah, bisa lebih besar, bisa lebih kecil? Oh, ini sebenarnya ini sifatnya ya itu adalah variabel. Jadi di masa depan nggak menutup kemungkinan bisa bertambah atau bahkan bisa berkurang, tergantung supply dan demand yang ada di blockchain tersebut atau di jaringan tersebut, atau bisa dikatakan sebagai snapshotnya lah ya di jaringan tersebut. Jadi nggak menutup kemungkinan di masa depan itu bisa tambah besar atau bahkan tambah kecil atau tambah berkurang ya. Berkurang ya. Gitu. Makanya Ted lu sekalian lu tambahin juga jadi biar tambah gede. Biar tambah banyak ya. Lu juga dong. Iya, biar tambah kaya gue. Di rumah ada AJB enggak? AJB apa tuh? AJB, ayo kita gadein surat boleh. STNK, BPKB. Dijadiin kita NFT dulu ya.
Enggak, kita sekolahin ke Pegadaian, terus duitnya kita beli TKO, masukin sini. Taruhin lagi ya. Nah, ini teman-teman jangan ditiru ya. Jangan sampai trading menggunakan uang panas ya, apalagi sampai menggadaikan surat rumah ya. Tapi kalau misalnya uangnya aku taruh ke kulkas dulu biar dingin, bisa nggak? Bisa bekuin dulu ya. Biar dingin Biar ya. dingin, uang dingin kan ini. Waduh. Ini Ted gimana nih Ted, gue pengen kayak ini gimana nih caranya nih? Gue udah punya TKO nih. Udah punya TKO? Iya, gimana caranya Ted? Ya pastinya lo harus daftar dulu ke Munfarm. Gimana tuh? Tinggal pencet-pencet doang nggak sih? Oke, saya pamit dulu ya. Oh, Oke. oke, Oh iya, oke. terima Oh kasih iya, Bang Apit makasih ilmunya. banget nih Bang Apit. Tinggal kita Oke. coba Tinggal lagi kita nih. coba. Yoi. Wah, ayo kita coba kaya dari sini. Pencet. Wah, ini keren banget nih. Gila. Oke. Nah, Oh, ini tinggal kemarin login tuh aja ya? iya, jadi harus login dulu nih. Kalau misalnya udah login, ntar di sini bisa diklik nih. Kita bisa klik bagian farming now. Ntar kita klik lagi. Nah, nih misalnya gini. Farm now. Tuh, masalahnya kita harus login dulu. Oh, tinggal taruh-taruh aja Ya pokoknya tinggal taruh deh nanti deh. Ya, Nah, berarti- yang pasti ketika melakukan deposit nantinya harus sesuai wallet addressnya sesuai. Terus juga nanti pastiin juga si blockchainnya juga sama, sesuai juga. Jangan sampai salah karena nanti yang ada uangnya malah hilang lagi. Terus kalau misalnya gue takut salah nih, itu ada panduannya nggak sih buat biar gue nggak salah? Apakah ada customer supportnya atau pusat bantuannya, gimana sih Ya, caranya? kalau ke Munfarm pastinya lo tanya dulu ke Munfarmnya, CS Munfarm. Tapi kalau di toko kripto, Kalau dari toko kripto kan gimana? kita tinggal tanya. Di sini kan ada layanan live chat 24 Oh, ada jam. live chat. Ada live chat Ada live 24 chat. jam. Oh. Tapi untuk produk TKO pastinya nih, kalau tanya TKO kita bisa tanya ke sini. Kalau gue mau narik bisa langsung tanya dong. Bisa Biar nggak juga. salah dong. Biar nggak salah. Mantap. Nanti tanya gimana nih caranya withdraw. Oke, itu bisa dijawab di sini. 24 jam kok pokoknya. Semuanya Oke. standby. Siap, berarti gue Oke. bisa jadi kaya. Oke. Jadi kaya. Jadi kaya. Jadi kaya. Oke. Thank you. Oke. Thank you so much udah nonton video ini dan bye bye.